Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu dengan saya Bu Adin. Ya, kali ini kita akan belajar matematika ya, khususnya untuk materi bentuk pangkat atau eksponen ya. Nah, di sini ada rumus A pangkat N ya. Maka hasilnya adalah A kali A kali A ya kali A dan seterusnya sebanyak N faktor ya, sebanyak N faktor. Jadi sesuai dengan pangkatnya. Ya, jadi banyaknya A ini adalah sesuai dengan pangkatnya, yaitu pangkat N ya. Nah, langsung saya kasih contoh, misalkan di sini ada A pangkat 3. Nah, berarti hasilnya adalah A kali A kali A ya, sebanyak pangkatnya. Ya, di sini pangkatnya 3, berarti A-nya juga 3 kali. Nah, kemudian lagi ya, 3 pangkat 4 ya. Nah, berarti di situ ada 3-nya 4 kali, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, hasilnya adalah 81. Nah, paham ya? Nah, sekarang bagaimana kalau 3-nya itu negatif ya? Minus 3 ya, dikurung pangkat 4. Nah, maka bisa kita tuliskan minus 3 kali minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3 ya. Nah, maka hasilnya positif atau negatif? Nah, coba kita hitung. Min 3 kali min 3. Min ketemu min kali min itu kan plus. Berarti min 3 kali min 3 adalah 9. 9 kali min 3 ya, positif ya, 9 ya, 9 dikali min 3 berarti min 27. Min 27 kali min 3. Min kali min ya, berarti positif ya, 81. Itu ya anak-anak. Jadi kalau misalkan bilangan itu min tapi dikurung ya, pangkatnya adalah pangkat genap ya, maka hasilnya pasti positif. Nah, bagaimana kalau yang bawah? Minus 3 pangkat 3. Nah, berarti kita bisa tuliskan minus 3 dikali minus 3 ya, ini enggak. Kemudian dikali lagi minus 3. Nah, berarti min 3 kali min 3 adalah 9. 9 kali min 3 adalah minus 27. Nah, ingat ya, hasilnya akan negatif kalau pangkatnya adalah bilangan yang ganjil. Hasilnya akan positif kalau pangkatnya adalah bilangan genap. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian ya, contoh yang bawahnya ini ada 2/5 pangkat 3. Nah, berarti bisa kita tuliskan 2/5 dikali 2/5 dikalikan 2/5. Nah, maka hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 adalah 8 dibagi dengan 5 kali 5, 25. 25 kali 5 adalah 125. Sudah sampai sini. Nah, kemudian kita beranjak ke sifat-sifat operasi pemangkatan. Pertama yaitu untuk pangkat bulat positif. Maksudnya untuk bilangan yang pangkatnya positif ya. Nah, sifat-sifatnya yaitu yang pertama ada sifat perkalian ya. Di sini ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Nah, maka bisa kalian tuliskan A pangkatnya ya, tinggal kalian jumlahkan saja. Jadi kalau perkalian pangkatnya kalian jumlahkan aja, berarti A pangkat M plus N. Itu ya anak-anak. Contohnya adalah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, maka bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 plus 2. Nah, berarti 2 pangkat 5 ya, alias 32. Nah, sampai sini bisa ya. Kemudian sifat pembagian. A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Ini kan bisa kita tulis begini. A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, kalau seperti ini ya, kita tuliskan A ya, kalau ini pembagian, maka pangkatnya tinggal kita kurangi ya. Berarti M dikurangi dengan N. Seperti itu. Ingat ya, kalau pembagian pangkatnya tinggal kita kurangi. Nah, kemudian contohnya adalah 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Nah, berarti bisa kita tuliskan 2 pangkat 4 dikurangi 2. Ya, pangkatnya tinggal kita kurangi, berarti 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu adalah 4. Nah, kemudian yang ketiga, sifat pangkat dari bilangan berpangkat.
Nah, misalkan A pangkat M pangkat N, ya, A pangkat M pangkat N. Nah, maka pangkatnya di sini, M-nya di sini, bisa langsung kita kalikan dengan N, menjadi A pangkat M kali N. Seperti itu ya. Nah, contohnya adalah 2 pangkat 2 pangkat 3, ya, berarti bisa kita tuliskan 2 pangkat 6, ya. Nah, 2 pangkat 6 itu nilainya adalah 24. Nah, sekarang kita lanjut, ya. Sifat pangkat dari perkalian bilangan. Nah, kalau ada bilangan seperti A kali B pangkat N, maka bisa kita tuliskan A pangkat N dikalikan B pangkat N. Jadi yang ada di dalam kurung ini bisa kita pangkatkan dengan N yang ada di luar ini. Berarti A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, contohnya adalah 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ini bisa kita tuliskan 2 pangkat 2, ya, dikalikan dengan 3 pangkat 2. Nah, berarti 2 pangkat 2 itu adalah 4, ya, dikali 3 pangkat 2 itu adalah 9. 4 kali 9 adalah 36. Nah, kalau misalkan mau langsung, boleh nggak? 2 kali 3? Nggak boleh. 2 kali 3 adalah 6 pangkat 2, ya, boleh seperti itu. Berarti 6 pangkat 2 adalah 6 kali 6, berarti 36. Hasilnya adalah sama dengan ini, ya. Kemudian sifat pangkat dari pembagian bilangan. Nah, di sini ada A per B pangkat N. Nah, maka A-nya maupun B-nya bisa kita pangkatkan dengan N. Berarti A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Ya, contohnya adalah 3 per 2 pangkat 2. Nah, maka bisa kita tuliskan 3 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2. Nah, berarti hasilnya 3 pangkat 2 itu 9, 2 pangkat 2 itu adalah 4. Berarti 9 per 4. Nah, kemudian lagi, ya, pangkat bulat negatif. Nah, kalau yang tadi itu adalah pangkat bulat positif. Sekarang kita belajar sifat-sifat pemangkatan kalau pangkatnya pangkat bulat negatif. Nah, maka sifatnya yaitu jika ada A pangkat 0, maka hasilnya adalah 1, ya. A pangkat 0 hasilnya adalah 1. Dengan catatan A itu adalah bilangan real, bukan bilangan imajiner, ya. Kemudian catatan yang berikutnya yaitu A-nya tidak boleh sama dengan 0, ya. Jadi A-nya tidak boleh 0, ya. Jadi kalau misalkan 0 pangkat 0, ya nggak bisa hasilnya 1, bukan ya, tapi 0, ya. Nah, jadi catatannya A-nya ini nggak boleh 0 dan A-nya ini harus bilangan real. Nah, contohnya adalah 5 pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. 2A pangkat 0, ya. Asalkan A-nya ini bukan 0, ya, maka hasilnya juga adalah 1. Nah, kemudian X pangkat 3 dikali Y pangkat 4 dibagi dengan 4 dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya juga akan 1, ya. Dengan catatan X dan Y-nya, ya, X maupun Y-nya, ya, tidak boleh 0, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ke bilangan berpangkat negatif. Nah, kalau ada seperti ini, A pangkat min N, nah ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini, 1 per A pangkat N. Jadi pangkatnya jadi positif, tetapi seper, ya, 1 per A pangkat N. Seperti itu, ya. Contohnya adalah 2 pangkat min 3. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan 1 per 2 pangkat 3, ya, atau 1 per 2 pangkat 3 itu 8, berarti 1/8. Gitu ya. Kalau contoh yang selanjutnya, P pangkat minus 5, ya. Berarti bisa kita tuliskan 1 per P pangkat 5. Nah, seperti itu ya anak-anak. Mudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan latihan soal, ya. Jadi supaya kalian lebih paham, kita latihan soal. Yang pertama, M pangkat 5 dikali M pangkat 7. Ingat, kalau ini perkalian dan ini adalah bilangan yang sama,
maka pangkatnya bisa langsung kita jumlahkan. Berarti M pangkat 5 ditambah dengan 7. Berarti M pangkat 12. Gitu ya. Soal yang kedua, 5 pangkat 10 dibagi 5 pangkat 8. Nah, ini pembagian. Pangkatnya bisa kita kurangi. Berarti 5 pangkat 10 dikurangi 8. Berarti 5 pangkat 2. 5 pangkat 2, 25. Selanjutnya, nomor 3. 2A pangkat 5 dikali 5A pangkat 2 dikali 3A. Atau 3A pangkat 1. Nah, maka ini bisa kita kalikan dulu ya. 2 kalikan 5 kalikan 3 ya. 2 kali 5 itu 10. 10 kali 3 adalah 30. 30 apa? 30A. Ya, 30A. Pangkatnya bisa langsung kita jumlahkan. Berarti 5 ya, pangkat 5 tambah pangkat 2 ya, ditambah ya, ini kan tidak ada pangkatnya. Kalau tidak ada pangkatnya bisa kita anggap pangkat 1 ya. Nah, maka hasilnya adalah 30A pangkat 8. Nah, bisa ya. Kemudian yang selanjutnya, A pangkat 3B dibagi dengan AB pangkat 4. Nah, ini berarti bisa kita tuliskan A pangkat 3B ya dibagi dengan AB pangkat 4. Nah, A yang atas ini kan pembagian dengan yang ini ya. Berarti bisa kita tuliskan A pangkat 3 dikurangi. Nah, ini kan nggak ada pangkatnya. Berarti kita anggap 1. Berarti dikurangi 1 dikali B ya. Ya, ini A pangkat 3B ya. Nah, dikali B pangkat 1 ya dibagi dengan B pangkat 4. Nah, berarti pangkatnya ini bisa kita kurangi ya. B pangkat 1 ya dikurangi 4. Nah, maka hasilnya adalah A pangkat 2 B pangkat minus 3. 1 min 4 adalah min 3. Nah, selanjutnya yaitu X pangkat 2 pangkat 4. Nah, berarti kalau ada seperti ini, pangkatnya bisa langsung kita kalikan. Jawabannya adalah X pangkat 8. Udah ya. Kemudian nomor 6. 3X pangkat 2Y ya dipangkatkan 2 semuanya. Maka hasilnya bisa kita tuliskan 3X pangkatnya kita kalikan dengan pangkat yang di luar. Berarti 3X pangkat 4 ya, 2 kali 2 4. Kemudian dikali Y pangkat 2. Udah selesai sampai di sini. Kemudian nomor 7 ya, berarti ini juga sama ya. Pangkatnya kita kalikan dengan pangkat yang di luar. Berarti A pangkat 7 kali 2 itu 14 ya. Dikali B pangkat 5 kali 2 itu adalah 10 dibagi dengan ya, ini juga sama karena A pangkat 5 B pangkat 2 ini juga masih di dalam kurung, jadi berhak untuk dipangkatkan dengan 2. Nah, berarti A pangkat 5 kali 2 adalah 10 dikali B pangkat 2 kali 2 berarti 4. Nah, kalau sudah seperti ini, yang ini ya pangkatnya bisa kita kurangkan dengan yang ini. Ya, ini tadi 10 ya. Nah, berarti A pangkat 14 dikurangi 10 berarti pangkat 4 dikali B pangkat ya 10 bisa kita kurangkan dengan 4. Berarti A pangkat 4 B pangkat 6. Nah, bisa ya. Selanjutnya 1 per 125 pangkat min 1. Nah, tadi ingat ya, kalau ada bentuk seperti ini A pangkat min N, nah maka bisa kita tuliskan menjadi 1 per A pangkat N ya. Pangkatnya bisa berubah menjadi pangkat positif tapi seper. Nah, berarti ini juga sama ya, 1 per 125 pangkat min 1. Ini kan bisa kita tulis begini ya. Kita tulis aja begini, 1 per ya 1 per berapa? 1 per 1/125. Jadi pangkat min 1-nya ini ya bisa dituliskan begini, 1 per apa? Per bilangan yang ada di sini. Ya. 1/1/125 ya. Itu sama dengan ya 1/1, ini kan pembagian, diubah jadi perkalian. Maka yang ini kita balik ya, 1/125 kita balik jadi 125/1, maka hasilnya adalah 125.
Jadi kalau ada seperti ini ya, 1/125 pangkat min 1, maka hasilnya adalah 125. Ya, sama halnya misalkan kita ketemu seperti ini, setengah ya pangkat minus 1, maka langsung aja hasilnya adalah 2. Itu ya anak-anak. Kemudian sekarang nomor 9, minus 2 pangkat min 2 ya, pangkat min 2. Berarti ini bisa kita tuliskan 1 per min 2 ya, kita kurung, pangkatnya adalah pangkat 2. Jadi kalau pangkatnya ini tadinya min 2 ya, kita bisa ubah ya pangkatnya menjadi pangkat positif tapi seper ya, berarti 1 per min 2 ya, pangkatnya jadi pangkat 2. Nah, berarti hasilnya adalah 1 per min 2 kuadrat. Ingat, ini bilangannya bilangan genap. Berarti min 2 kuadrat itu hasilnya adalah 4 ya, min 2 kali min 2 berarti 4. Nah, maka hasilnya adalah 1/4. Kemudian nomor 10, 5 pangkat 2 dikali 1/125 pangkat min 1 dibagi dengan 25 pangkat 2. Maka bisa kita tuliskan 5 pangkat 2 ya, 1/125 pangkat min 1. Nah, sama seperti yang nomor 8 ya, ini hasilnya adalah 125. Berarti dikali dengan 125 dikalikan dengan 25 pangkat 2. Nah, ini kalau seperti ini ya, belum sama bilangannya, belum sama-sama 5 maksudnya ya. Berarti kita tidak masih kesulitan mengerjakan. Ya kecuali kita mau langsung hitung, berarti 25 kali 125 dikali 625 gitu ya. Nah, untuk memudahkan kita buat kita buat seperti ini aja. Berarti 5 pangkat 2 dikali ya 125 itu berarti 5 pangkat 3 dikali 25 itu 5 pangkat 2. Jangan lupa dikurung, pangkatkan lagi dengan 2. Nah, maka setelah ini kita bisa hitung, berarti 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 dikali 5 pangkatnya kita kalikan ya, 2 kali 2 4. Nah, maka sekarang pangkatnya bisa kita jumlahkan. Berarti 5 pangkat 2 ya, pangkat 2 tambah 3 tambah 4. Berarti 5 tambah 4 pangkat 9 ya. 5 pangkat 9. Nah, kemudian nomor 11, A pangkat 3/2 kuadrat ya dikali A pangkat sepertiga. Nah, ini bisa kita kalikan aja ini pangkatnya dengan yang pangkat yang di luar. Berarti A pangkat berapa? 2 kali 3 itu 6, 6 bagi 2 itu adalah 3 ya, dikalikan dengan A pangkat sepertiga. Nah, kalau sudah seperti ini, pangkatnya bisa langsung kita jumlahkan. 3 tambah sepertiga. Nah, kalau mungkin ada yang bingung, ya kita samakan aja penyebutnya. Jadi 3 ya. 3, ya ini kan anggap saja per 1 ya. 3 bagi 1 adalah 3, 3 kali 3 adalah 9, ditambah 3 bagi 3 adalah 1, 1 kali 1 adalah 1. Berarti hasilnya adalah A pangkat 10/3. Nah, selanjutnya A pangkat 2 kali B pangkat min 8 dibagi A pangkat min 3 kali B pangkat 2 dipangkatkan semuanya dengan 2/5. Nah, maka dengan cara yang sama seperti nomor 11, kalian bisa tuliskan begini, A pangkat 2 kali 2 4, 4 bagi 5 berarti 4/5 ya, dikali dengan B, berarti B pangkat berapa itu? Min 8 kali 2 berarti min 16/5 dibagi dengan A pangkat min 3 kali 2 berarti min 6, min 6/5, A pangkat minus 6/5 dikalikan dengan B pangkat 2 kali 2 4, 4/5. Nah, berarti sekarang pangkatnya bisa kalian kurangkan, berarti A pangkat 4/5 dikurangi minus 6/5 ya, minus 6/5 ya. Kemudian dikali B pangkat minus 16/5 ya, karena ini pembagian berarti dikurangi pangkatnya, dikurangi berapa? 4/5. Maka hasilnya adalah A pangkat berapa ini? Ini kan jadi plus ya. Berarti 4 tambah 6 itu 10, 10/5. Ya, kenapa begitu? Karena penyebutnya sudah sama. Jadi atasnya bisa langsung kalian jumlahkan.
Berarti A pangkat 10 per 5 dikali B pangkat minus 16 minus 4. Berarti minus 20 ya. Minus 20 per berapa? Per 5. Ya, kalau pangkat penyebutnya sudah sama, maka yang atas ini bisa langsung kalian jumlahkan atau kurangkan atau apalah sesuai dengan yang ada di soal. Nah, kemudian kalau ada seperti ini, akar A, ya, akar A. Jadi kalau ada seperti ini, ya, A ini bisa kalian tuliskan A pangkat 1 ya. Nah, kemudian kalau ada akar seperti ini, maka di sini sebenarnya ada angka 2, meskipun tidak dituliskan ya. Maka akar A ini bisa kalian tuliskan ke dalam bentuk pemangkatan menjadi A pangkat 1 per 2. Ya, 1 per 2. Gitu ya. Jadi kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M, maka bisa kalian tuliskan itu sama dengan A pangkat M per N. Ya. Nah, kemudian akar pangkat N dari A, ya, itu bisa kalian tuliskan A ya pangkat, anggap di sini ada 1 ya, A pangkat 1 per N, ya, seperti itu. Kemudian akar dari A pangkat 3, nah berarti bisa kalian tuliskan A pangkat 3 per 2. Jadi di sini seolah-olah ada 2-nya. Nah, kemudian akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Nah, ini berarti A pangkat 2 per 3. Jadi kalau sudah ada angkanya di sini, kalian ikuti aja, berarti A pangkat 2 per 3. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita langsung ke contoh soal. Akar X dikali akar pangkat 4 dari X pangkat 3. Nah, akar X ini bisa kalian tuliskan X pangkat setengah ya dikalikan dengan X pangkat 3 per 4. Nah, maka pangkatnya bisa langsung kalian jumlahkan. Berarti X pangkat setengah ditambah 3 per 4. Nah, berarti X pangkat berapa itu? Kita samakan penyebutnya 4 ya. 4 bagi 2, 2 kali 1, 2 ditambah 4 bagi 4, 1 kali 3, 3. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 5 per 4. Nah, bisa ya. Kemudian kita lanjut. A bisa kita tuliskan X dikali X ya, X yang ini dikalikan dengan X pangkat 3 per 2 ya, dikurung-kurung, lalu semuanya dipangkatkan dengan 1 per 3. Nah, seperti ini ya. Berarti X dikali, yang ini berarti X pangkat 3 per 2, kemudian dikurung-kurung, semuanya dipangkatkan dengan 1 per 3. Maka hasilnya adalah X pangkat 1/3, ya, ini pangkatkan aja dengan yang pangkat di luar, ya, pangkat 1/3, dikalikan dengan X pangkat berapa ini? Ya, langsung aja kalikan 3 kali 1, 3, dibagi dengan 2 kali 3, yaitu 6. Nah, maka hasilnya adalah X pangkat 1/3 ditambah dengan 3 per 6. Nah, samakan penyebutnya, yaitu 6. 6 bagi 3, 2, 2 kali 1, 2, ditambah 6 bagi 6, 1 kali 3, 3. Berarti hasilnya adalah X pangkat 5 per 6. Nah, bisa ya. Kemudian yang terakhir, A pangkat 2 kali B pangkat 2 minus 1 dibagi dengan akar A dikali dengan B pangkat 3. Maka hasilnya adalah A pangkat 2 dikali B pangkat berapa ini? Kalikan ya, minus 2 dibagi dengan A pangkat 1 per 2 dikalikan dengan B pangkat 3. Berarti ini bisa kalian kurangkan pangkatnya ya, karena pembagian. Berarti A pangkat 2 dikurangi setengah dikali B pangkat minus 2 dikurangi dengan 3. Maka hasilnya adalah A pangkat berapa nih? 2 dikurangi setengah. Nah, berarti 1/2 atau 3 per 2 ya, dikali dengan B pangkat minus 5.